Haji Muhammad Ardi, MSI, selaku tim pendamping UNM. Saya persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Ini protokolnya masih ada sambutan kedua? Berarti ini sambutan tunggal. Kemudian dilanjutkan nanti dengan penyampaian materi. Ini kami datang dari UNM Makassar ini bersama tim. Jadi tim pendamping ini terdiri dari 3 orang untuk mendampingi dan menyaksikan langsung kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan direncanakan oleh Pak Sukrimin, Ketua Pelaksana Kosa Bangsa Universitas Andi Jema atau Unanda. Kami dari UNM itu sangat gembira, sangat mensupport kegiatan yang sudah dilakukan, dan kegiatan ini hari ini adalah kegiatan untuk menyampaikan, ada nanti materinya, teknik-teknik budidaya pohon sagu yang dulunya itu hanya kita lempar saja begitu saja, pohon sagu tumbuh dengan baik. Nah, kegiatan ini nanti teknik-teknik budidaya pohon sagu nanti ini tentunya akan merubah sedikit pola pemikiran bagi petani sagu. Saya lupa tadi, langsung masuk ke inti. Saya dulu harus menyampaikan ucapan terima kasih kepada mahasiswa dulu. Jadi kepada mahasiswa ini mensupport kegiatan ini, tidak selamanya ada, dan Unanda beruntung dapat satu proyek besar, artinya proyek besar bagi kegiatan kampus. Dan ini dananya bukan dari Unanda tapi dari Jakarta Kementerian. Kemudian bapak-bapak dari tim Pak Sukrimin, Ketua Pelaksana, dan para timnya, bapak-bapak tim pelaksana Unanda. Kemudian orang tuaku, saudaraku, para petani sagu, dan adik-adikku, ibu-ibu, para istri dari para petani sagu, yang semuanya saya hormati. Sudah terlanjur tadi saya sudah menyampaikan, dan tidak apa-apa saya menyampaikan lagi. Izinkan saya sedikit berbicara untuk mengarahkan supaya kegiatan pendampingan ini tidak salah arah. Dan saya sudah berbicara dengan Pak Sukrimin tentang apa-apa yang mau dilakukan sampai besok. Pak Sukrimin ini saya sudah kenal lama. Saya sering sama-sama menangkan Hibah Jakarta. Dulu Pak Sukrimin boleh dikatakan masih anak bayi masuk kampus, dan itu sudah memenangkan Hibah Jakarta. Waktu itu saya kenal betul. Ada dulu apa itu Pak Sukrimin, bibit durian ya, bibit durian yang dikembangkan Pak Sukrimin, dan itu mendapat mendapat sambutan bagus dari direktorat. Nah, kemarin waktu waktu kita di site visit lewat telepon sama Jakarta, saya ditanya kenapa ini mau dilakukan budidaya. Jadi saya jawab bahwa kalau tidak ada kegiatan budidaya ini, pohon sagu itu nanti akan habis. Karena sekarang ini masyarakat tahunya hanya ada pohon sagu besar, sudah ada isi sagunya, dia tebang. Dia tidak pikirkan kemana nanti anakannya ditanam kembali. Nah, inilah yang akan dilakukan oleh Pak Sukrimin terhadap bapak-bapak petani sagu atau petani yang ada lahannya
Ini tolong nanti ditanam sagu di pinggir-pinggirnya. Tidak lagi kita menunggu anakannya tumbuh di sana dan seterusnya. Tapi anakannya ini kita tanam pada suatu tempat tertentu sehingga ini sagunya. Kalau kita budidaya, kalau kita liar saja mungkin hanya tumbuh 3. Tapi kalau kita budidayakan mungkin bisa 20 bisa kita tanam. Hidup 10 atau 15, alhamdulillah. Jadi pohon sagu ini dengan sagu nanti di sini ini tidak pernah habis. Nah, itulah saya sampaikan sama direktorat bahwa kalau pohon sagu ini nanti hanya ditebang oleh petani, enak-enaknya petani ada besar tebang lagi, dia hanya menunggu itu naik sampai tumbuh lagi, tidak ada kegiatan budaya, ya habis itu sagu, habis sagu. Nah, kemudian nanti itu juga sagu itu akan diolah dengan higienis, artinya bersih, sehat. Mungkin ada nanti paparot tadi Pak Sukri ini, parut sagu untuk memproduksi sagu secepatnya. Kemudian nanti juga ada kue-kue yang bisa menjadi oleh-oleh lokal, dan saya kira tinggal kita diversifikasi ini olahan ini untuk masuk di supermarket. Itu sebenarnya harapannya Pak Sukrimin. Dan hari ini kami bersama tim sudah tiba di lokasi menyaksikan kegiatan ini. Namanya mendampingi, ya, jadi namanya mendampingi. Jadi seperti tadi, andainya bisa saya lihat ada petani nanti 3 orang atau berapa menanam anak sagu itu, wah itu lebih bagus. Ya. Nanti misalnya sore hari ada kegiatan memotong batang sagu dan memarut sagu. Andainya bisa dilihat nanti semuanya. Dan besok untuk membuat kue-kue dengan keuangan itu izinkan kami tidak hadiri karena hari Senin kami berkegiatan di kampus. Kalau hari Senin pagi baru kita pulang ke Makassar, ada ada mahasiswa yang promosi dokter yang menunggu kita. Jadi oleh karena itu Pak Sukrimin dengan para timnya, bapak-bapak dan ibu-ibunya semuanya, ada mahasiswa nanti izinkan saya nanti tidak hadir lagi besok. Tapi saya ingin sekali lihat itu ada nanti kebun yang kira-kira bagaimana itu ditanam itu pohon sagu. Karena pengetahuan saya, sagu itu tidak pernah ditanam, dibiarkan saja tumbuh liar di pinggir kali, di pinggir-pinggir pematang sawah. Sepanjang penglihatan saya dari Lu Timur, Lu ke Mangkutana ya, sampai ke Sabah, sampai ke sana itu tidak ada kegiatan budidaya. Memang sagu itu tumbuh dengan pemberian Tuhan. Jadi kalau Tuhan kasihani masyarakatnya di situ, tumbuhlah sagu dan seterusnya. Nah ini kita ini kegiatan Pak Sukrimin ini akan mencoba membudidayakan sagu, dan tentu ujung-ujungnya hanya bukan pada hari ini saja. Tentu ujung-ujungnya nanti anak cucu masyarakat yang ada di sini akan tetap menikmati yang namanya kue-kue sagu. Dan harapannya kalau hari ini produksi jumlah batang sagu yang ada di sini misalnya ibaratnya 200 pohon. Nah tahun depan itu mungkin sudah 250 pohon. Tahun depannya lagi menjadi 300. Tahun depannya lagi menjadi 500 pohon. Jadi anak cucu kita itu nanti ya tidak perlu merantau ke Kalimantan. Cukup mengolah sagu sudah lumayan. Jadi merantaulah di daerah sendiri dengan cara menanam sagu dengan ini. Nah, jadi ini kegiatan ini sangat bagus. Jadi ini kegiatannya Pak Sukrimin ini jangan hanya dibiarkan Pak. Pokoknya monitoring terus nanti ini daerah percontohan ini ada 500 pohon sagu sudah tumbuh di sini. Dan seterusnya. Nah itulah nanti menjadi cikal bakal Pak Sukrimin bahwa kalau sudah jadi profesor, bahwa itu profesor sagu itu Pak Sukrimin. Jadi profesor batang sagu. Ya. Jadi nanti Pak Sukrimin itu Profesor lengket. Profesor sagu. Kalau ketua LP2M-nya UNM, Profesor Jamban. Karena Jamban itu menjadi disertasinya. Ini kegiatan pengabdian masyarakatnya juga Jamban terus dia buat itu. Jadi saya kira itu sebagai penyemangat, sebagai
pendamping juga agar kegiatan ini, saya berharap sebagai pendamping dari UNM agar Pak Sukrimin ini betul-betul menghayati kegiatan ini. Jadi bukan hanya pada tahun ini Pak Sukrimin, jadi tanam memang pohon pohon sagu itu lebih dari 200 pohon, nanti baru kita lihat masyarakat kita bisa tak menyambung itu nanti kegiatan menanam sendiri tanpa diberi lagi apa-apa, bahwa saya mau ini. Jadi kalau satu kepala keluarga memiliki pohon batang sagu 50 batang sagu, punya anak 2 laki-laki, ya tidak perlu lagi jauh-jauh pergi merantau. Ataukah punya anak 2 laki-laki 2 cewek, dia bisa sekolahkan anaknya ke tingkat universitas dengan hasil dari sagu. Demikianlah saya kira kalau saya bicara habis-habis itu. Demikianlah ada materinya nanti dari Bapak pemateri tentang budidaya pohon sagu. Jarak tanam nanti Pak tolong disampaikan ya, jarak tanam berapa meter ke berapa meter, istilahnya supaya itu pohon sagunya jangan nanti tinggi tapi kecil batangnya. Kita berharap tidak tinggi tapi gendut ini pohon sagu, ya artinya itu isinya bagus, banyak isinya. Jadi kalau pohon sagunya itu kurus tinggi, ya kurang isinya. Tapi kalau batang sagunya itu gendut, sampai itu jarak tanam Pak yang Ya. Perlukah ada nanti pemupukan dan seterusnya? Nah itu teknologi pertaniannya Pak Sukrimin itu. Adakah hama yang menyerang ini pohon sagu Pak Sukrimin menurut ilmu pertanian? Tapi tidak ada ya. Berarti dia memang bersenyawa dengan alam dengan bagus. Makanya dia bisa tumbuh liar. Nah, apalagi nanti kalau dibudidayakan. Jadi kalau kita datang nanti di sini di Pak Sukrimin, kalau Bapak nanti sudah profesor dan sebagainya Pak, ini nanti penuh dengan pohon sagu Pak. Nah, makanya profesor batang sagu. Ya. Oke Pak ya, ini penyemangat bagi Pak Sukrimin. Ada juga yang dari dosen-dosen Unanda, kemudian mahasiswa dari Unanda, ya jangan hanya mau jadi mahasiswa, harus juga bermimpi menjadi dosen dan seterusnya. Dosen sagu, Kemudian, Prof ya. Ya, kemudian ini bapak-bapakku ini semuanya dengan ibu-ibunya, tolong ini nanti saudaraku, bapak-bapakku ini, tolong jangan hanya 3 batang sagu, minimal 15 batang, harus tiap tahun harus ditanam ada, tiap tahun ada lagi dan seterusnya. Nah itu harapan saya sebagai pendamping, mudah-mudahan tidak salah, dan kegiatan ini berlangsung dengan memang perjalanan cukup panjang mulai dari proposalnya Pak Sukrimin sampai saya datang di sini. Kata kayaknya kena ini kalau berjalan jauh sampai 16 jam cukup melelahkan lah. Jadi jangan sampai kelelahan ini tidak terbalas dengan sebuah kegiatan yang bagus. Itulah harapan saya, harapan kami semua dari tim UNM, tim pendamping UNM. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.